buram-buram gitu kan, agak-agak kekuning-kuningan. Iya. Nah waktu itu pas begitu buka mata tuh kayak gitu, ngelihat suasana tuh kayak gitu. Aneh. Waktu itu mikirnya nggak aneh, pantainya itu tuh lihat di situ ada semacam warung-warung, Iya. tapi dalamnya itu tempat-tempat biliar gitu. Ih. Jadi kafe-kafe dangdut gitu. Yang serem banget kalau menurut sih Parno. Tersadarnya itu ngerasa kayak kok ini dunia ini kayak berguncang gitu. Kayak gempa gitu. Kayak gempa gitu. Iya. Gitu. Makanya aku bangun kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para mojaners yang ada di rumah. Selamat datang di podcast Malam Kamis Misteri bersama saya Dela Laila dan ada Moza di sini yang menemani saya malam hari ini. Nah, sebelum lanjut di podcast Malam Misteri kali ini, saya akan mengingatkan kalian untuk berbelanja sendal di official store Moja Nisa Store yang tersedia di berbagai macam platform e-commerce favorit kalian kayak di Shopee, terus ada di mana lagi? Ada di Tokopedia ya. Tokopedia, terus ada lewat Instagram juga bisa. Podcast Kamis Misteri malam ini saya nggak sendirian nih, saya nggak berdua juga, tapi bertiga ditemani oleh Kak Nurdin. Ya, halo. Ya, dia akan bercerita tentang kisah pengalaman misterinya selama berlibur di sebuah pantai. Di mana Ya, pantainya? itu di perbatasan Sukabumi Cianjur. Oke, di Gitu. perbatasan Sukabumi Cianjur. Sukabumi Cianjur. Nah, buat orang Cianjur dan Sukabumi boleh nih dengerin ceritanya. Gimana Kak? Kapan sih tuh kejadiannya? Udah beberapa tahun lalu? Itu kejadiannya sih tahun 2008. 2008. Waktu itu suasananya aja tuh masih nggak kayak sekarang. Itu tuh masih Iya. hutan. Iya, iya. Iya, masih hutan. Sekarang kan udah agak-agak modern gitu. Iya, udah agak modern kalau sekarang. Kalau dulu tuh serem banget lah. Rumah, warung juga masih jarang kayak gitu. Jarang banget. Jarang banget. Jalannya hutan semua gitu. Jalan sih udah aspal gitu ya. Cuman nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan setiap 1 kilo Oh, iya. ada rumah Iya, benar. gitu kan. Kalau dulu itu tuh kita nunggu berapa kilo baru ada rumah gitu. Iya. Hutannya tuh kiri kanan tuh udah serem banget. Kebayang kalau misalnya kesana malam-malam Iya. gitu, itu udah PR gitu. Itu PR Kakak banget. malam-malam. Enggak, itu siang. Oh, naik motor. Enggak, naik mobil. Mobil. Jadi itu Rame-rame. rame-rame. Iya, jadi itu tuh kayak semacam family outing gitu. Oh, iya. Gitu. Oke. Ya, jadi waktu itu ini langsung aja nih ya. Boleh. Oke. Ya. Jadi waktu itu ceritanya kita tuh itu waktu saya masih di IO. IO. Saya dulu kan pernah bikin IO bareng Iya. sama teman-teman di salah satu tempat wisata di Bogor juga. Nah, waktu itu kebetulan kita ini nanganin banyak klien, gitu, nanganin banyak klien dan saya sendiri itu tuh selama 3 hari itu kurang tidur, kurang tidur karena ngurusin acara, Oh, iya gitu sih, kan harus benar. tanggung jawab banget gitu Iya. kan. Nah, teman-teman juga di sana ya ada yang sebagian sama gitu, ada juga yang dia fokus ke acara itu masih fresh gitu, dia karena fokus kan gitu. Kalau yang behind
stage Iya. gitu ya, di backstage itu rata-rata kurang tidur, sama kayak A juga gitu. Iya. Sama kayak A. Nah waktu itu kebetulan setelah 3 hari kita berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu kita kerja banting tulang tuh Sampai 3 hari, banting tulang ya. 3 hari itu. Nah anak-anak nih bilang, ayo dong kita refreshing, Mumet ya, mumet kerja banget. terus. Dia kan namanya IO kan, Iya. gitu ketemu banyak orang, banyak tamu, Iya. kita ambek juga ya, harus senyum gitu. Benar. Ya kan, kayaknya kan butuh refresh, ya enggak? Gitu. Nah, jadi waktu itu anak-anak, karena Awok itu posisinya kebetulan leader, Oh, gitu, tuanya. ketuanya. Nah, jadi paling capek sebenarnya. Iya dong, pasti Paling tanggung jawabnya capek, juga lebih gede kan. lebih kalau gede tua. juga gitu. Nah, waktu anak-anak bilang gitu, ya udah, Setuju. setuju aja dah, terserah, atur aja lah gitu. Iya. Kalau capek gitu, gue mau ikut aja ya. Iya benar. Gitu. Nah, kita berangkatlah hari Minggu pagi, itu jam 8 dari BNR, dari Bogor. Oke, patokannya dari BNR. Nah, dari BNR. Nah, dari BNR sebenarnya kondisi ini lagi nggak fit banget. Gitu, setelah baru beres subuh acara, kita paginya udah prepare mau berangkat liburan gitu. Nah, itu kondisi nggak fit, di jalan juga sebenarnya tidur. Cuman saya sempat pesan ke teman, kalau sampai Sukabumi saya mau ngajak seseorang gitu, orang Sukabumi gitu. Nyampe Sukabumi saya ngajak, ada salah satu kenalan itu orang pesantren. Oh. Gitu. Karena nggak tahu kenapa tuh pas mau berangkat tuh udah feeling. Iya. Gitu. Jadi daripada ada kenapa-napa di jalan atau di acara sana, lebih baik bawa anak pesantren kali, Iya, enak benar. gitu kan. Buat Antisipasi ya. antisipasi. Ya gitu. Nah, dari Sukabumi udah jemput anak santri tuh. Iya. Kita berangkat lah. Sebetulnya itu sendiri nggak tahu itu mau kemana. Udah Masih percayain ke teman-teman Iya. gitu, karena tahu mereka kan emang orang-orang IO, orang-orang lapangan, mereka tahu mau kemana gitu Iya. kan. Udah di booking segala macem. Itu asli nggak tahu, pokoknya Jampang Sudade itu lewat. Gitu. Jauh berarti ya. Jauh. Sukabuminya dalam lagi. Iya, dalam banget, pinggir pantai gitu. Iya. Nah, lepas dari situ, singkat cerita nyampe lah gitu. Berapa orang tuh yang ikut ke sana? Ada 15, 2 Berarti mobil berapa? kita. Oh, 2 mobil. Oh, Nah, rame ya. 2 mobil ramai banget. Nah, singkat cerita, begitu mau nyampe ke pantai, jadi posisi pantai itu ternyata kita dari jalan masuk ke gang gitu, Ya. gang jalan pas satu mobil masuk lurus banget gitu. Nah di situ sebenarnya tuh ada ngerasa kejanggalan. Jam berapa? Itu kira-kira sampai jam 2-an Siang. siang. Dari Bogor jam 8 tadi kan, Iya. nyampe ke situ jam 2-an atau jam setengah 3 lah. Lumayan ya. Lumayan banget. Nah pas di sana tuh itu udah kerasa janggal banget gitu. Kejanggalannya apa? Kejanggalannya tuh gini, mungkin itu tuh kadang mikirnya tuh mungkin karena kurang tidur Iya. atau kecapean, Halusinasi. bisa jadi gitu kan. Tapi pas begitu selama perjalanan tidur, pas begitu bangun, bos udah mau nyampe, teman kan gitu kan, udah mau nyampe ya, akhirnya bangun. Pas begitu bangun tuh ngeliat tuh suka mainin di handphone. Kalau di handphone ya, itu kalau ngeliat pakai mode sepia, Iya. kalau pakai mode sepia di HP itu just kelihatannya kayak gimana gambarnya, buram-buram gitu kan, agak-agak kekuning-kuningan. Iya. Nah waktu itu pas begitu buka mata tuh kayak gitu, ngelihat suasana tuh kayak gitu. Aneh. Waktu itu mikirnya nggak aneh, Kaget nggak? nggak kaget juga sih, karena pikirnya udah sore kali Oh ini, iya. pinggir pantai gitu, mungkin sunset gitu kan. Iya benar. Ya kan, efek sunset gitu. Tapi ya ada sedikit juga yang di lingkungan situ tuh lihat orang-orang di situ tuh kayak asem-asem gitu. Oh, ada warganya juga. Ada warganya di situ. Yang paling serem begitu masuk ke dekat pantainya, itu tuh lihat di situ ada semacam warung-warung, Ya. tapi dalamnya itu tempat-tempat biliar gitu. Ih. Jadi kafe-kafe dangdut gitu.
serem banget kalau menurut sih parno sebenarnya ke tempat-tempat kayak gitu. Oh, ada trauma gitu. Bukan ada trauma, cuman ngelihatnya tuh waduh nih pasti orang-orang yang ada di situ tuh orang-orang yang dalam tanda kutip tuh Iya. serem gitu. Iya benar. Iya kan? Iya. Gitu. Iya. Beda kalau kita misalnya masuk ke bar yang di kota lah gitu. Itu kan ya seserem-seremnya orang di sana ya mungkin kita masih bisa berbaur. Iya. Tapi kalau misalnya udah ke dangdut gitu, maaf ya, punten. Tapi ya aku nggak tahu serem aja Pandangan gitu. orang sih beda-beda sih ya. Ya, gitu. Nah dari situ udah nggak mau aneh, nggak terlalu dipikirin kan. Iya. Akhirnya tetap jalan, ya kan ngikutin. Nah teman-teman tuh ternyata udah booking satu villa. Oh. Gitu. Jadi booking satu villa. Kita datang nyampe ke villa, ada satu villanya itu bentuknya itu pondok. Gitu karena itu jauh banget, nggak ada villa yang bagus, nggak ada hotel situ. Adanya tuh Masih pondok. minim gitu. banget ya tempat staycation. Iya, masih minim banget. Itu tahun 2008. Iya. 2008. Nah kita akhirnya masuk di di satu pondok. Pondoknya itu pondok bambu gitu. Oh, Bambu. bambu. Panggung gitu. Iya. Kan? Di kampung-kampung gitu. Nah ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang kita sewa tuh 2 persis di depan pantai banget. Tapi pantainya tuh ini beda. Kalau misalnya kita ke laut, misalnya kayak waktu itu kita ke laut, ini tuh kan pantai selatan. Itu kan jelas tuh ombak tuh langsung ke kita. Iya. Deburan ombak tuh langsung di hadapan kita. Ini tuh enggak. Gimana tuh? Jadi yang laut yang ada di depan kita itu airnya tenang. Ombak itu ada di sono jauh. Oh gitu. Jadi tenang dulu terus ombaknya ada jauh. Ada jauh banget. Karena apa? Karena di situ tuh terumbu karang. Gitu. Jadi nggak ada ombak. Ada kedengaran ombak cuma kecil gitu. Ya kan jauh banget. Terus harus naik perahu ke sananya. Nah, habis dari situ kita akhirnya udah check in, kita bersih-bersih kan. Kalau pas nyampe situ udah Kesan pertama lihat pondoknya gimana? kesan pertama tuh agak serem tadi dangdut gitu Iya. kan. Gitu. Kedua, masyarakat di sana itu agak kurang friendly. Iya. Gitu. Ketiga, pas begitu masuk pondok ya namanya tempat wisata, pikirnya sih udahlah biasa aja, enjoy aja gitu. Iya. Dan jadi di tempat wisata di pondoknya itu ada terasnya itu panggung, di depannya itu ada balai-balai gitu. Oh, enak. Gitu. Nah, ini karena memang paling capek. Iya. Waktu jadi pas begitu datang ke pondok itu langsung udah gua tidur ya gitu. Itu akhirnya tidur lah. Iya. Loh gitu tidur. Nah, anak-anak tuh ngapain nggak tahu, pokoknya tidur. Full Gitu. Pas ngerasa bangun itu. Nah, ini nih yang paling agak sampai sekarang tuh keinget banget. Ini poinnya. Iya. Ini keinget banget, nggak akan pernah sampai lupa. Iya. Dan ini pengalaman pertama banget dalam hidup gitu. Karena sebelumnya tuh nggak pernah gitu, nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gimana. Misalnya dulu pernah ikut pengajian yang dimasukin gitu, itu nggak pernah ngalamin hal itu. Nggak pernah ibaratnya kemasukan tuh enggak. Tapi pas di sini ini bener-bener ngalamin banget. Bukan atas kesurupan ya, tapi bener-bener sangat menyaksikan. Iya. Menyaksikan dengan mata sama telinga tuh udah bener-bener ngerasain gitu. Iya. Gitu kan. Nah jadi tidur kan. Iya. Gitu. Jam berapa tuh tidur? Itu tuh dari siang. Oh, dari pas nyampe. Dari pas nyampe. Ya mungkin jam 2, jam 3 lah mulai tidur. Iya. Ya kan. Nah, seingat sempat agak sedikit ngedenger itu anak-anak tuh ketawa ketiwi. Oh iya. Namanya anak-anak Iya sih. kan di pantai gitu. Mereka lagi have fun lah gitu. Iya. Nah, tapi nggak bangun karena masih lengket banget di mata gitu. Capek banget gitu. Nah, udah gitu tersadarnya itu ngerasa kayak kok ini dunia ini kayak berguncang gitu. Kayak gempa gitu. Kayak gempa gitu. Iya. Gitu. Makanya aku bangun kan gitu. Kebangun, ngebuka mata, aneh. Suasana udah gelap. Aneh banget ini, ada apa ya? Gitu. Ini kenapa nih? Gitu. Bangunnya jam? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Waktu itu belum tahu jam berapa. Ini tuh
pokoknya tuh riuh, Suara jelas. suara jelas banget, suara angin. Oh, angin. Angin Iya. ribut gitu. Ya kan kayak ada badai gimana sih? Iya benar. Nah, angin riuh, ini apa? Dunia tuh kayak getar gitu, kayak ada gempa bumi apa gimana gitu. Tapi mencoba untuk tenang gitu. Ya anak-anak pada kemana gitu, pas buka mata tuh pada nggak ada gitu. Pada kemana nih orang-orang apa? Ini tuh rumah tuh kayak pokoknya gitu lah, panik jadi jatuhnya tuh. Iya. Tapi mencoba untuk tetap tenang. Begitu melihat ke arah pintu, anak-anak tuh kayak slow motion. Gerakannya. Bos masuk gitu. Nyuruh masuk. Mereka di luar? Mereka di dalam. Oh, di dalam. Yang di luar di balik. Oh, iya. Gitu. Nah, mereka tuh dari dalam ruangan di depan pintu. Oh, saya masuk, woy. Masuk. Tapi woy. slow motion gitu. Tapi kelihatan sama aku slow motion. Pikir tuh karena mungkin gua masih ngelindur gitu. Tapi aneh ya. Ya. Begitu sadar, bener-bener sadarnya itu mendengar suara ketawa, cekicikan, Jelas banget. itu menggema banget di kuping. Sendiri dengarnya atau semua dengar? Nggak ngerti. Pokoknya begitu melihat orang pada lambai masuk gitu kan, aku tuh masih nggak sadar, masih pokoknya orang-orang gitu ya, meskipun suara di pokoknya berisik banget. Iya. Kayak lagi ada angin badai gitu. Iya. Gitu. Melihat orang-orang slow motion gitu masuk gitu, langsung kesadar pas ada suara cekikan itu. Terus gimana? Itu langsung sadar, langsung lari Lari ke ke dalam ke nyamperin dalam. temen-temennya. Nyamperin teman-teman Al masuk, loncat kan masuk ke situ, udah ngedenger banget itu. Masih dengar pas loncat? Masih denger, itu masih ada. Lama banget itu suara. Kayak gitu lah suara itu. Iya. Merinding banget pokoknya waktu itu. Nah, masuk, langsung marahin anak-anak. Kenapa? Lu ganggu-gangguin gua. Udah gelap pas bangun. Udah gelap banget. Nah, wah gimana bangun lu, seram itu gimana bos, gimana? Aku inget, gua bawa anak santri. Kesini tuh gua bawa anak santri. Kenapa gua pusing gitu kan? Emang di dalam tuh kenapa kejadian di dalam? Anak-anak di dalam tuh pada ngumpet. Semua ngegeronyok di satu tempat, terus Iya. gimana? Kita juga kalau ketakutan gitu ya, Iya, ngumpul gitu. Kalau kan. lagi staycation. Mereka tuh semua panik di situ. Nah, kalau ini kebiasaannya, kalau ada orang panik pasti enggak. Iya sih, harus ada yang tenang kan, minimal Gitu. satu aja. Gitu. Nah, karena posisi enggak, ingat. Oh iya, kan ada itu. Kan gue bawa anak santri gitu. Gimana kan. tuh anak santrinya? Ada di situ ikutan. Celakanya anak santrinya juga ngeden di situ. Ketakutan Ketakutan juga tuh. juga. Sampai marahin, lu gimana sih? Kan gue bawa lu buat ini. Jadi gak guna dong dibawa juga. Akhirnya karena makin panik ya kan, jadi yang tadinya nggak panik tuh kebawa panik karena dia Iya dong. juga takut gitu ternyata. Pegangan satu-satunya juga ikut panik Ikut ternyata. panik, ikut takut gitu. Akhirnya ya udah deh, ngambil handphone, Iya. telepon, assalamualaikum gitu. Ada waktu itu ada guru ngaji. Oh. Guru ngaji ada telepon, wah saya ceritain lah, wah ini lagi di laut ini kondisinya begini nih, wah ini ada makhluk lah gitu yang ketawa mulu dari tadi, ini angin badai gimana nih, wah ya anak-anak pada panik semua. Teman-temannya juga ngerasain angin badai gitu. Ya, itu pada ngumpet di situ gitu gimana? Oh iya. Iya. Jadi yang ngerasain yang tahu udah pasti bukan cuma doang. Iya. Gitu karena yang paling sadar di situ. Nah gitu udah gitu kata si gua, oh iya kedap, kata gitu. Kedap, antesan kedap. Dengan entengnya tuh si gua ngomong kayak gitu. Disuruh nunggu lagi Disuruh tuh. nunggu. Oke, ya Wak, hatur nuhun Wak ya. Ya, sami-sami. Nah, kan. Nih, udah santai, tenang. Baca doa kata gitu. Nurut, ada baca doa. Mereka nurut juga, yang namanya lagi pada panik, ada yang berdoa, nggak tahu baca apa. Iya gitu. benar. Asal baca doa aja. Yang penting baca doa gitu. Nah, begitu baca doa, kita
nunggu itu nggak lama, paling 1 menit atau 2 menit langsung cep. Yang tadinya suara badai hilang, hening, cuma kedengar suara ombak, bus. Oh iya. Bus. Tadi itu nggak ada suara ombak itu, ketutup suara badai. Gimana sih angin dor-dor gelap gitu, ya kan? Kayak lagu Herzog kan. Iya benar. Nah itu tuh hilang langsung sepi, kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah alhamdulillah kan gitu kan, alhamdulillah udah pergi tuh akhirnya si Nona kan. Akhirnya barulah dari situ, siap ini ngapain aing gitu kan, di luar. Oh aing panik bos, katanya gitu, panik, sorry gitu kan. Kalau lagi panik mana inget orang lain. Terus Aat sempat nanya ke mereka, Iya. kumaha sih, naon sih sebenarnya pertamanya tuh kumaha pertamanya gitu, kronologisnya gitu kan. Iya dong pasti. Ada yang nyampein, dia bilang 35 eta anu di laut kaganggu, soalnya anak-anak itu dia pada main gapleh. Oh. Gitu, jadi berisik banget gitu kan. Baru datang juga kan. Baru datang main gapleh, berisik banget gitu. Nah gitulah pokoknya itu tuh yang nggak ngerti, banyak kejadian mistisnya tuh yang dari pertama kali datang itu tuh pas begitu setelah sekian lama tuh inget lagi itu tuh ya sebenarnya tuh dari pertama datang ya kan, nyampe pesisir pantai sebelum masuk ke pondok itu gue udah ngerasa aneh harusnya ya kan. Begitu pas buka mata bangun tidur sepia tuh ya kan, bukan sepia tapi suasananya tuh ini grayscale enggak gitu, kuning. Dulu gue pikir itu kan mungkin itu sunset gitu, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sunset jam 3 sore gitu, masih jauh, harusnya kan mungkin jam 6 atau jam 5 gitu ya kan, harusnya kan dari situ sih. Tapi emang pas itu cuacanya bagus gitu, cuaca bagus banget, cuman nggak ngerti itu kenapa gitu. Nah akhirnya kita tuh sepakat lah gitu. Udah cabut aja besok pagi gitu. Tadinya mau berapa hari? Tadinya mau 2 hari 3 hari. Oh, 2 malam gitu. 2 malam 3 malam. Karena rencana itu pengen ke penangkaran penyu. Oh ada juga. Ada di situ penangkaran penyu di sana. Makanya itu sebenarnya tujuan utamanya itu. Iya. Gitu, cuman pas begitu hari pertama kita udah disuguhi sesuatu yang menyeramkan, itu akhirnya udah mutusin sendiri, nggak mau denger anak-anak lagi, cabut. Besok pagi cabut. Iya. Gitu. Oke siap, dia bilang gitu akhirnya. Tapi kita dapat telur penyu. Jadi bukan pemilik apa, yang ngurus. Iya, pengurusnya. Pengurus pondok itu, dia ngebekelin gitu telur penyu 1 box. Iya. Sebenarnya nggak boleh katanya mah, cuman nggak tahu itu kenapa dioleh-olehin, mungkin karena penduduk sekitar kali. Iya. Gitu. Akhirnya kita jam 5 kita, nah oh ya satu lagi, pas begitu ternyata itu tuh bangun tuh sekitar pukul 3 pagi. Jadi mungkin tuh tiduran dari jam 4 sore. Iya. Baru sadar tuh jam 3 pagi. Pas lagi kondisi angin gitu. Mungkin kalau nggak ada angin 12 sampai pagi. Iya benar. Nyaman sekali. Ya kan, tapi karena ya waktu itu sadarnya tuh ternyata ini tuh masih udah bentar lagi subuh. Berarti oh iya gue tidur kelamaan gitu. Nggak nanya ke temennya itu kejadiannya dari kapan angin riuh datangnya? Nggak lama setelah itu bangun gitu. Jadi sebelumnya mah mereka tuh santai hahaha gitu sampai malam sampai menjelang pagi. Iya gitu. Emang di pinggir pondoknya itu nggak ada kayak tempat warung-warung gitu, terus pondok yang lain yang ada isi pengunjungnya juga nggak ada? Nah ini yang aneh sebenarnya. Kenapa tuh? Yang anehnya itu begitu angin reda, itu pondok udah sepi banget gitu ya, udah suara cekikan si Nona udah nggak ada. Oh suara cekikannya bareng sama angin. Iya bareng sama angin. Sengaja itu banget ya kayaknya. Nah akhirnya pas begitu itu udah mereda, kita keluar itu udah sepi banget.
Awalnya rame. Nggak tahu, maksudnya tuh ramenya ya rame angin ribut tadi. Jadi pertamanya tuh yang begitu, yang bilang aneh tuh gini, berarti yang ngerasain angin riuh apa ya kita doang. Iya dong. Iya kan, soalnya melihat ke jauh gitu antang-antang Iya, aja harusnya mereka gitu. juga panik kalau ngerasain. Terus ini itu segitu angin door-door gelap gitu ya, Ya, itu nggak ada pohon atau apa gitu yang tumbang. bekas-bekasnya gitu. Kayak Nggak ada. daun-daun berantakan di bawah nggak ada. Nggak ada bekas air nyiprat gitu, hujan nggak ada, bener-bener sepi, kering, bersih seperti biasanya, Iya. kayak seperti sebelumnya gitu. Itu aneh banget. Makanya pas begitu kita keluar, kita melihat kondisi ini sepi banget, nggak ada apa-apa. Tadi kita kenapa? Akhirnya ya udah dah, ini aneh banget, cabut. Nggak mau tahu gua gitu kan, cabut pagi-pagi, langsung cabut. Akhirnya kita cabut. Iya. Dan waktu kita cabut, nah itu semua kendali komando A. Iya gitu dong. kan. Karena lu yang milih nih, nggak beres nih gitu. Siapa temennya yang ngasih? Teman-teman A yang milih, Dia orang Bogor. orang Bogor juga gitu. Cuman dia suka sering main kemana gitu. Itu yang ikut gak ada yang asli orang Cianjur atau Sukabumi-nya? Gak ada. Orang Bogor semua. Orang Bogor semua. Yang santri juga. Yang santri orang Sukabumi Oh. gitu. Cuman itu yang diarepin kan. Dia tewas, juga nggak tahu gitu itu tempat kan. itu gimana Gitu. di posnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu taunya. Pokoknya itu si santri itu pas begitu nyampe Sukabumi ada telepon. Ikut aja. Wah, ada yang bisa ikut gak? Saya mau ke daerah sini. Oh ada nih, murid gua aja ikut satu si Anu ya. Oh ya udah, tuh si itu udah kenal sama saya. Gitu. Akhirnya dia ikut gitu. Saya pikir itu kan ya udahlah gitu untuk ya ngamanin perjalanan kita, ngamanin kita liburan. Iya. Tahunya ternyata pas nyampe di sana itu dia sendiri ke distract gitu sama kepanikan yang terjadi gitu, Ikut panik. ikut juga. panik, ikut takut juga malah gitu. Nah itu mengecewakan, tapi nggak kecewa sih, yang main juga manusia kan Iya. gitu. Akhirnya kita pindah. Justru ini yang orang-orang bilang di hotel anu itu serem, justru malah di situ jadi kita aman. Aku ngerasa liburannya itu benar-benar keobati di situ. Oh jadi pindah tempat. Pindah tempat. Tapi tetap di sana. Di tempat Beda. pantai itu juga. Beda. Oh beda pantai. Beda pantai. Itu kita habis dari, kan ini perbatasan Sukabumi Cianjur. Iya. Jadi dari situ kita langsung on the way supaya dekat pulang ke Bogor. Akhirnya kita menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Oh. Gitu. Nah di Pelabuhan Ratu itu kan akhirnya nginep di yang kata orang itu tuh tempat adanya Nyai Ratu. Gitu. Di hotel itu di kamar nomor sekian gitu kan. Nah nginep di situ akhirnya di hotel Samudra Beach. Oh iya. Ina Samudra. Nah nginep di situ. Justru di situ enak. Nggak ada gangguan apa-apa. Adem ayem aja gitu. Adem ayem gitu. Nyampe ke sana tuh siang. Ya nyampe ke Pelabuhan Ratu kita booking. Istirahat nerusin rasa capek gondok gitu kan. Akhir istirahat malam itu udah bener-bener dah. Bener-bener bisa menikmati suara deburan, ombak, itu malam-malam. Liburan nih. Nah, bener-bener liburan asli. Iya. Karena di situ ketemu sama bule-bule, Banyak. ngobrol kayak gitu. Nah di situ di pondok itu sangat tidak, bukan berarti nggak rekomen ya. Mungkin sekarang masih udah beda. Iya. Itu kan tahun 2008, jalan juga Amatiran. iya, Suasananya juga masih sepi. masih sepi, masih banyak kafe-kafe dangdut di pantainya juga. Itu kan sebenarnya tuh Pasti sekarang udah banyak kafe-kafe estetik di sana mungkin juga pasti. sih. Kalau sekarang, kalau dulu mah aduh, PR gitu. Tapi pas ada suara ketawa Mbak Kunnya itu, emang Mbak Kunnya nggak ngeliatin tampang gitu sosoknya? Nah kalau mungkin yang lain ngeliat, Ngeliat yang mungkin lain. ada yang ngeliat, ada yang enggak mungkin ya. Kalau akan karena kondisi baru bangun tidur, Iya. nggak fokus ngelihat anak-anak aja tuh manggil tuh kayak slow motion kan, Kenceng gitu. banget suaranya. Kenceng banget. Kayak muter-muter gitu atau kayak stay di satu Gini. tempat? Perbandingannya tuh gini, kalau lagi hujan badai, gitu kan,
lagi angin badai, angin riuh, kita kadang kalau ngobrol sama temen tuh harus teriak-teriak gak sih? Iya benar. Iya kan? Ini tuh dia nggak usah teriak-teriak, itu kayaknya tuh suara dia lebih kenceng daripada angin itu. Merinding banget. Banget. Asli, makanya Aing sendiri langsung sadar, langsung lari Kayak alarm gitu kan. Kayak denger Nah, alarm. sebelumnya kan ngeliatin aja anak-anak. Satu orang teh, Iya. kok gitu ya gerakannya? Masuk terus, woi, Lemot. gitu. Slow motion gimana sih? Iya, iya. Gitu. Kayak delaynya parah banget gitu. Nah, habis itu baru kan langsung benar-benar tersadarkan banget tuh ngedenger suara yang asing gitu ini, asing banget lah buat Iya. asli, karena kan nggak pernah nemu kayak begituan, mendengar kayak gitu. Tapi percaya gak sama hal yang kayak gitu sebelumnya? Sebenarnya tuh nafsi-nafsi, percaya nggak percaya, tapi karena pernah ngalamin ini, dia jadi percaya. Jadi percaya, sebelumnya biasa aja gitu. Sebelumnya biasa aja, Netral. bodo amat gitu. Karena kan di tempat kerja sendiri katanya ya, itu tuh kalau malam katanya shower di tempat changing room itu, di tempat wisata nyala sendiri gitu. Kalau misalnya malam ada tower slide gitu kan, kalau di kolam renang gitu kan, tower slide yang paling tinggi tuh, itu tuh kalau pagi sebelum pagi gitu maksudnya, itu suka ada yang kayak, kalau siangnya itu kan suka, kalau orang naik tower slide itu kan teriak-teriak. Malam juga sama, Ada tuh. ada katanya, menurut kesaksian security yang kerja di situ. Kebetulan kan karena memang satu lingkungan jadi kenal, jadi mereka sering cerita Sharing. gitu. Malah sebenarnya sebelum kejadian ini, Iya. sebelum kejadian di pantai ini, aku suka nantangin. Gimana nantangin? Nantanginnya maksudnya? kalau misalnya denger malam bro ada tuh ini Oh, ikut nakutin gadang gitu. sini, gua ikutan jaga jadi security gitu. Heeh. Nggak ada gitu, Pas ikut gak ada? nggak ada. Itu malah sering ada di tempat kerja waktu itu, di tempat wisata itu ada satu kolam, tengah-tengahnya itu ada kafenya. Katanya itu tuh lokasi paling angker gitu. Sering begadang di situ setiap malam Sendiri. tidur, gak ada apa-apa, Tempat yang orang takutin malah tidurin sendiri. malah tidurin sendiri. Ya bukan nantangin ya, tapi Iya. kan posisinya tuh ini kan dulu IO ya, Iya. leader IO, jadi itu acara mau kayak gimana tuh suka yang mikirin itu besok nih ada klien siapa lagi ya, gua harus dapetin duit buat ngegaji anak-anak nih, gimana lagi. Itu kan yang makanya kadang sebenarnya tempat-tempat yang sunyi sepi kayak gitu tuh jadi pelarian. Iya. Gitu. Makanya kalau kata dia, teman-teman bilang, wah ini kalau malam, wah ini serem banget, sepi banget, kadang ada ini kadang itu. Makanya kadang aksi itu Iya. cuman buat pelarian aja gitu, bukan berharap mau ketemu enggak gitu. Cuma setelah dari situ ngalamin kejadian di pondok itu udah mulai jarang. Mulai penakut Nggak penakut, cuman hati-hati, Oh iya sih. lebih ke mawas diri gitu. Lebih ke hati-hati. Dan setelah dari kejadian